edukasi begini, jangan makan garam. Garam itu memberatkan ginjal. Garam itu nggak bagus buat hipertensi. Ini aku jelasin sedikit aja ya kak. Jadi dalam sel kita itu ada jungkat-jungkit, namanya sel keseimbangan potasium sama natrium. Kebutuhan kita itu pertama kali adalah udara, kemudian air, natrium, sama potasium. Jadi dalam sel kita itu ada keseimbangan natrium sama potasium. Normalnya potasium ini jumlahnya 4.700 mg kebutuhan potasium itu kak. Kalau misalnya dikonversi sama sayuran hijau, ini setara dengan 11 sampai 12 mangkok sayuran hijau. Apapun sayurannya, yang penting hijau aja gitu. 4.700 mg kebutuhan potasium kita. Kebutuhan natrium kita itu 2.300 mg. Tapi manusia di dunia ini kak lebih cenderung untuk lebih tinggi natriumnya daripada potasiumnya. Kenapa dong? Karena makanan pengawet, semua di dunia makanan pengawet itu tinggi natrium. Coba kita pikirkan lebih banyak mana penduduk manusia yang hidupnya sehat atau yang tidak sehat gitu. Lebih banyak mana teman-teman yang makan real food atau yang makan kemasan gitu. Kayaknya sih ya, kayaknya itu tuh saat ini, mudah-mudahan kedepannya lebih banyak yang makan real food. Saat ini lebih banyak yang makan produk kemasan daripada yang real food. Makanya seluruh manusia di dunia ini kecenderungannya memiliki level natrium lebih tinggi daripada level potasium. Nah, kalau misalnya ini kan harus seimbang tuh kak, seharusnya si potasium itu lebih tinggi daripada natrium. Tapi kalau misalnya kakak kebanyakan makan tahun baru dong, tahun baru kakak Lili. Tapi kalau misalnya kakak kebanyakan makan produk kemasan, itu pasti banget natrium kakak lebih tinggi daripada potasium kakak. Besok, makasih kakak Artika ya. Besok kalau kakak gabut ya, kakak ke Indomaret, kakak ambil makanan manis, makanan asin, sama minuman manis. Makanan asin sama minuman manis. Kakak ambil random, terserah mereknya apa. Kakak lihat balik, kemudian kakak beli, nggak usah dibeli juga nggak apa, kakak lihat aja, balikin ingredientnya, pasti mengandung natrium. Entah itu makanan manis, minuman manis, sama makanan asin, pasti mengandung natrium. Makanya kita itu cenderung lebih tinggi ketinggian natrium. Nah, kalau natrium itu lebih tinggi, maka akan merusak nih kak, keseimbangan antara sel kita tuh akan rusak. Nah, kalau misalnya potasium kakak itu rendah, maka kemampuan kakak dalam menghasilkan insulin, yang dimana insulin ini nanti tugasnya masukin gula darah kakak ke dalam sel itu berkurang. Aku sederhanakan begini, sini sono gula semua. Aku sederhanakan begini, kalau misalnya kakak kebanyakan makan gula dan karbohidrat, maka tubuh otak kakak itu akan nyuruh pankreas kakak untuk melepaskan insulin. Insulin itu adalah hormon yang tugasnya meregulasi lah istilahnya ya, gula dan karbo dalam tubuh kita, agar setelah kita makan si gula ini nggak numpuk nih dalam darah, tapi dia masuk ke dalam sel. Nah, sama sel, gula ini digunain untuk sebagai sumber energi, untuk keberlangsungan hidup sel gitu ya kak. Nah, sayangnya kakak tuh terlalu banyak tuh makan karbo, kakak terlalu banyak makan produk kemasan yang tinggi natrium. Nah, ini nggak bagus kan? Sehingga udah capek, si insulin kakak udah nggak mau kerja lagi. Sekali dua kali oke lah ya dong kalau misalnya suruh kerja, tapi kalau dia kerja terusan kak, dia akan capek. Nah, kondisi insulin yang capek ini namanya adalah resistensi insulin. Nah, teman-teman yang resistensi insulin cenderung akan mengalami kekurangan potasium. Kalau potasiumnya kurang, natriumnya naik. Nah, natrium itu banyak di mana? Kita kenal natrium itu banyaknya itu di garam. Kalau misalnya nanti garamnya ketinggian, level natrium kalian ketinggian, garamnya ketinggian, nanti kalian bisa retensi cairan, nanti lama-lama secara sederhananya bisa menyebabkan hipertensi. Makanya banyak edukasi kan yang bilang kalau misalnya hipertensi jangan makan garam gitu. Nah, hipertensi itu tuh kan salah satu penyebab dari penurunan fungsi ginjal tuh kan kak, hubungannya tuh ke situ. Makanya tuh teman-teman yang bermasalah nih sama tekanan darah, kemudian bermasalah sama ginjal, edukasinya adalah kebanyakan makan garam.
Tapi Kak, sebelum kita ini menuju garam, ingat lagi Kak, ada potasium di sini. Nah, kalau dari functional medicine, memandang tubuh kita itu tetap membutuhkan garam. Pada dasarnya, tubuh kita tetap menggunakan garam. Kalau pasien datang ke aku, dom, saya hipertensi, saya udah belas banget nggak makan garam, udah sampai anyep makanan saya dom gitu. Tapi tekanan darah saya kok masih belum optimal juga ya gitu. Karena kakak nggak usah harus benar-benar mengkat sama sekali garam, nggak harus Kak. Kakak tetap, tubuh kita tetap butuh garam ya Kak gitu. Tapi yang kakak cut adalah gula. Yang kakak lakukan adalah, kan ini kan jungkat-jungkit kan Kak. Kalau natriumnya naik, berarti kan potasiumnya turun. Kakak nggak perlu langsung menurunkan natrium, tapi yang kakak lakukan adalah naikin potasiumnya. Bagaimana cara naikin potasium? Salah satunya dengan cara jangan konsumsi gula. Karena kalau kakak konsumsi gula terus, walaupun kakak ini konsumsi natrium kakak turunin, potasiumnya nggak akan naik. Jadi naikin kadar potasium dengan cara jangan konsumsi gula. Makanya untuk teman-teman yang hipertensi, untuk teman-teman yang penurunan fungsi ginjal, jangan makan gula. Kalau makan garam masih aku bolehin Kak, tapi tentu aja ya gengs, dosisnya ya bener-bener ya dia dikurangin gitu ya. Jangan bener-bener, woi kata Domi boleh nih makan garam, langsung garam dimakan tanpa dibatasi. Harus juga dibatasi. Iya dok, saya kurangin garam pas cek darah, kadar natrium saya kurang dari seharusnya sedangkan saya diet. Ya karena tuh sebenarnya tuh pada hakikatnya kita tetap membutuhkan garam Kak. Jadi tuh kakak pakai metode yang lain, naikin potasiumnya dengan cara jangan konsumsi gula. Kemudian ingat kakak ya, kakak udah berhenti makan garam, tapi kakak tetap makan produk kemasan. Tadi kata kuncinya, semua produk kemasan, entah itu manis, entah itu pedas, entah itu rasanya asin, pasti mengandung natrium. Jadi kalau kakak mau sehat, jangan makan gula, jangan makan produk minuman kemasan. Ingat beberapa waktu yang lalu sampai sekarang sih ada isu tentang betapa meningkatnya kasus gagal ginjal pada anak yang lagi di shoot apa tuh Kak, lagi diwawancarai, lagi di RSCM pada cuci darah anak-anak gitu ya. Kenapa meningkat? Karena konsumsi apa? Minuman manis, makanan minuman kemasan, junk food itu adalah penyebab gula, penurunan ginjal. Kakak sebentar ya, kakaan sebentar, aku jelasin dulu. Ada jebakan Batman di sini. Garam itu bukan cuma garam manis doang ya Kak. Gula itu Gula itu bukan gula manis doang ya Kak. Ada gula asin Kakak. Gula itu bukan cuma gula manis, ada gula asin. Gula asin adalah gula yang terkandung pada makanan asin. Contoh nih, kakak tahu bakwan, bala-bala. Dulu aku suka banget makan bala-bala bakwan itu ya. Bakwan itu terbuat dari tepung, kemudian digoreng. Tepung rasanya asin kan Kak. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lebih dalam, tepung itu kalau lama-lama kan gluten ya Kak, tapi lama-lama dia tuh dipecah, itu bisa menghasilkan gula. Nah itu adalah contoh gula asin. Kemudian apalagi contoh gula asin, misalnya kakak makan singkong goreng. Singkong goreng itu rasanya asin ya Kak, tapi singkong itu adalah karbohidrat. Karbohidrat kalau dipecah-pecah jadi apa Kak? Jadi gula. Nah singkong goreng itu adalah contoh gula asin. Jadi teman-teman, sebentar aku main puzzle dulu disuruh sama TikTok. Jadi teman-teman jangan kena jebakan Batman. Gula itu ada gula asin, gak cuma gula manis gitu. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga teman-teman kalau kalian bertanya ke seluruh dokter functional medicine, pasti kalau misalnya ingin menjaga kesehatan ginjal dan jantung, jangan makan gula, jangan makan produk ultra processed food, minuman, makanan kemasan tuh jangan dikonsumsi. Kemudian jangan konsumsi tepung dan segala turunannya. Tepung dan segala turunannya itu biskuit, kue basah, pokoknya tepung dan segala turunannya. Seusaha mungkin jangan makan sesuatu yang ada minyak omega 6-nya. Misalnya minyak sawit, minyak biji bunga matahari, minyak jagung, itu jangan dikonsumsi. Makasih Kakak Henry. Kalau mentok, pengen banget makan gorengan, kakak pilih minyaknya mungkin dari minyak kelapa. Tapi kalau ada budget lebih, kakak bisa mempertimbangkan pakai minyak zaitun gitu
ya kak, itu silakan dipertimbangkan. Dok, tutup botol D3K2 magnesium dan zinc, gak ada sealer alfonya, gak apa-apa. Garam Himalaya boleh kakak. Pasien gagal ginjal tapi lihat stadiumnya ya kak. Kemudian pasien hipertensi itu aku masih bolehin makan garam. Tapi untuk ginjal lihat stadiumnya juga ya kak. Kalau udah stadium 5 mah susah ya. 3B aja udah yang harus hati-hati banget nih. 3B ke bawah, 3B 4 sama 5 gitu. Hipertensi itu aku tuh menekankan tuh gula. Kalau garam oke, masih sedikit itu tuh boleh. Himalaya boleh. Oke, kakak begini ya. Aku kan menyediakan suplemen, di mana suplemen ini bisa kakak beli di Keranjang Kuning Domi Klinik atau di Dr. Mia Ayu. Itu dua-duanya itu akan terhubung ke aku ya kak, karena dua-duanya aku yang mengelola gitu. Nah, aku memberikan kemudahan untuk kakak Herlambang. Coba kakak cek yang kakak beli saat ini. Yang mana D3K2 magnesium sama zinc. Mungkin saat itu kakak beli paket apa itu namanya, paket imunitas ya kak ya, bedanya benfotiamine dan oke. Kakak beli yang paket oke. Ini aku jelasin ya kakak. Teman-teman dalam Keranjang Kuning aku dan beberapa suplemen itu aku bolehkan kakak beli ecer. Kakak Herlambang beli paket jaga imunitas itu terdiri dari vitamin D3K2, magnesium sama zinc. Kalau kakak Herlambang perhatikan di dalam deskripsi itu sudah aku cantumkan, admin cantumkan bahwa paket imunitas itu diperuntukkan untuk 30 hari, untuk 1 bulan. Dengan rincian vitamin D3-nya terdiri 30 soft gel, kemudian magnesiumnya itu 30 kapsul, zincnya juga dengan 30. Nah, kalau kakak Herlambang perhatikan, untuk vitamin D3 ini botol aslinya tuh isinya 240. Botol asli tuh isinya 240. Berarti vitamin D3 dalam paket jaga imunitas itu diambil dari botol asli, kemudian itu dipindahkan tapi ke kemasan repacking. Repacking tuh artinya kakak boleh beli sedikit dulu, nggak usah beli langsung 1 botol penuh untuk memudahkan kakak gitu. Jadi di Keranjang Kuning aku membolehkan kakak beli vitamin D3 sedikit-sedikit dulu. Misalnya kan kalau beli 240 misalnya merasa terlalu terbebani gitu, belum ada dana gitu ya dong. Sedangkan kan kalau yang D3 240 itu kan harganya kan 600-an. Jadi itu tuh aku membolehkan kakak untuk beli ecer dulu. Aku bolehin kakak untuk beli 60 dulu, aku bolehin kakak beli 120 dulu. Tapi dengan pemahaman bahwa yang kakak dapatkan itu tetap isinya asli, tapi di repacking. Repacking itu aku mengemasnya lagi dari botol yang bukan asli. Karena dia botol bukan asli, tentu aja nggak ada sealnya gitu. Kalau misalnya kakak belinya kemasan asli, pasti ada botol asli, ada apa itu namanya, yang masih gini nih, masih bersegel, ada sealnya gitu ya teman-teman ya. Sama-sama kakak Herlambang, semoga membantu ya. Jadi ini juga selain mungkin kakak Herlambang itu alhamdulillahnya masih sabar gitu. Ada teman-teman yang beli kemasan ecer 60 kurang sabar gitu ya, terus langsung oh ini pasti palsu nih karena nggak ada sigelnya, karena nggak ada ininya gitu. Padahal itu sudah dijelaskan kalau misalnya kalian beli ecer boleh, tapi dapat kemasannya itu bukan botol asli gitu ya. Kalau kakak beli paket imunitas, vitamin D3 diminum di pagi hari setelah sarapan, kemudian itu magnesium zincnya 1 kapsul setelah makan siang, kemudian magnesiumnya itu sebelum tidur kakak ya. Oke, kakak Riki betul. Dom, kalau dapat obat Ramipril apa boleh konsumsi vitamin D3 10.000 dan magnesium? Oke. Kakak Yeni aja, terima kasih untuk pertanyaannya. Teman-teman yang saat ini lagi struggling sama kondisi namanya curah dong. Oke, makasih Kakak Lina, baik. Namanya curah ya teman-teman. Oke. Iya, benar. Karena ada yang aku pakai syringe, kadang-kadang kakak-kakak ada yang belum familiar ya. Oke, aku akan ngasih namanya curah nanti ya kak. Makasih idenya ya kak. Keranjang Kuning ada di Domi Klinik atau di Dr. Mia Ayu ya gitu.
Aku jelasin dulu tadi. Nah, teman-teman, tadi kan aku udah jelasin tuh kondisi-kondisi kekurangan vitamin B. Sekarang aku akan menjelaskan tanda-tanda kekurangan dari vitamin D. Salah satu tanda-tanda kekurangan vitamin D adalah hipertensi, diabetes, itu kekurangan penurunan fungsi ginjal itu pasti kekurangan vitamin D3, Kak. Jadi, kalau misalnya kakak yang saat ini penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjal pun kakak takut minum vitamin D3, itu salah. Karena justru, kakak MIS makasih ya, karena justru vitamin D3 itu membantu ginjal kakak. Kakak cari aja jurnal yang menjelaskan betapa pentingnya vitamin D3 itu pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Tapi memang benar ada kondisi di mana ginjal itu si vitamin D3 dapat membebankan ginjal kalau kakak konsumsi vitamin D3 di atas 10.000 tanpa K2 dan magnesium. Itu benar merusak atau menurunkan fungsi ginjal kakak. Tapi kalau kakak konsumsi vitamin D3 di atas 10.000 dengan K2 dan magnesium, itu dapat melindungi ginjal kakak. Dapat melindungi ginjal kakak. Kakak cari ilmunya, buktikan sendiri, jangan terlalu terprovokasi sama isu-isu yang kurang baik gitu ya. Kakak cari ilmunya, makanya berusaha untuk jadi orang yang kritis. Kalau ada isu, langsung pelajari apakah isu ini bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Kalau misalnya setelah pencarian kakak ternyata isu ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, jangan khawatir. Jadi itu tuh jangan cuma berhenti di khawatir, kemudian kakak stop minum suplemen. Itu akan merugikan kakak. Nanti kakak akan kalah sama orang-orang yang bersifat kritis gitu ya kak. Jadi kalau dengar isu, langsung cari ilmunya, buktikan sendiri, jurnalnya udah banyak, silakan. Sama kayak isu kelebihan magnesium, kak. Manusia di dunia ini kebanyakan kekurangan magnesium, kak. Walaupun kakak kelebihan magnesium itu tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan komplikasi itu adalah kelebihan kalsium. Yang menyebabkan komplikasi adalah kelebihan kalsium. Kelebihan magnesium itu tidak menyebabkan kematian dan jarang banget ada kelebihan magnesium. Kalau misalnya kakak penasaran, kakak cari jurnalnya yang menjelaskan tentang kelebihan kalsium karena konsumsi suplemen. Kalau kakak udah dapat jurnalnya, mohon izin kasih ke aku, mungkin aku akan pelajari. Karena sampai sejauh ini aku belum ketemu sama penelitian yang menyebutkan ada kelebihan kalsium karena konsumsi suplemen. Tapi kalau karena kelebihan magnesium disebabkan karena penyakit genetik yang disebabkan karena penyakit genetik ginjal, ada gangguan gagal ginjal yang menyebabkan kelebihan magnesium, ada. Tapi kelebihan magnesium karena dikonsumsi suplemen itu belum ada. Karena jarang banget, mungkin ada, tapi penelitian itu tuh jarang banget kak, jarang banget gitu. Yang menyebabkan kematian itu adalah kelebihan kalsium. Kakak kalau kelebihan kalsium itu disebabkan karena apa? Kakak kekurangan vitamin D3, K2, dan magnesium. Aku ulangi lagi ya. Kalau kakak kelebihan kalsium, itu pasti karena kakak kekurangan vitamin D3, K2, dan magnesium. Kenapa dong? Karena vitamin D3, K2, dan magnesium itu tugasnya untuk memetabolisme kalsium. Kalau mereka kekurangan, maka pasti kakak akan ketinggian kalsium. Teman-teman yang ketinggian kalsium contohnya apa? Teman-teman yang hipertensi, karena kan kalsium bisa mengakibatkan kalsifikasi, jadi bisa hipertensi. Teman-teman yang trigliseridanya tinggi, LDL jahatnya tinggi, itu kelebihan kalsium. Teman-teman yang berpotensi punya penyakit metabolik sindrom, teman-teman yang stroke, itu kelebihan kalsium. Nah, agar tidak terjadi kelebihan kalsium, kalian wajib konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium gitu. Itu yang harus diperhatikan. Isunya kelebihan magnesium. Nah, contoh nih ya kak, ketika kakak konsumsi magnesium, kemudian ada efek samping, misalnya perut kakak kram, kemudian kelebihan kalsium, kakak bisa cek cek kalsium dalam darah. Nah,
Aku kasih tahu lagi, kalsium itu ada yang intrasel, ada yang ekstrasel. Yang bisa kita cek adalah yang ekstrasel. Intrasel itu sulit ngeceknya, Kak. Tapi dan dokter-dokter itu cenderung lebih mengecek yang ekstrasel gitu. Kalau misalnya kakak punya kondisi hipertensi, kakak memiliki kondisi gangguan pada jantung, hasil kalsium dalam darah kakak normal, belum tentu intrasel kakak normal gitu. Semoga dipahami ya Kak, semoga pelan-pelan aja. Mungkin untuk kakak yang bukan background kesehatan mungkin agak sulit, tapi pelan-pelan aja. Mudah-mudahan dipahami ya Kak. Oke, tanda-tanda kekurangan vitamin D3, K2, dan magnesium itu adalah hipertensi dan diabetes. Semua kondisi resistensi insulin, tadi apa teman-teman resistensi insulin? Resistensi insulin itu disebabkan karena kelebihan apa? Makan gula, kelebihan makan apa? Makanan kemasan, minuman kemasan, junk food, ultra processed food. Itu kalau misalnya kalian kebanyakan makan itu semua, kalian akan masuk ke fase resistensi insulin. Makan banyak nggak ada olahraga gitu, makan banyak nggak ada puasanya gitu. Makanya kan dalam Islam kan Senin Kamis, agar untuk mengurangi tuh resistensi, untuk mengurangi tuh kelebihan gula dan karbo dalam tubuh kita. Nanti bulan puasa itu caranya Allah untuk mendetoks kita tuh dari segala kebanyakan ini. Karena kalau kakak resistensi insulin, punten ya kakak yang hipertensi, yang diabetes di sini, kemungkinan besar kakak kebanyakan makan gula, makanan minuman kemasan, kakak kurang berolahraga dan kurang puasa gitu. Jadi tuh kalau misalnya kakak yang hipertensi di sini, silahkan konsumsi vitamin D3, K2, dan itu aku wajibkan. Karena semua kondisi resistensi insulin itu pasti mengalami kekurangan vitamin D3, K2, dan magnesium. Kenapa bisa kekurangan, Dok? Contoh penyakit contoh golongan resistensi insulin itu apa, dong? Diabetes, prediabetes, obesitas, kelebihan berat badan, hipertensi, stroke, gangguan ginjal, hiperkolesterol tapi tipe kolesterol yang jahat, dan metabolic syndrome. Itu adalah kondisi resistensi insulin, di mana resistensi insulin itu mengakibatkan kekurangan vitamin D3, K2. Dong, saya setiap hari makan ayam slice sama telur, boleh nggak ya? Kak, ayam slice ini ayamnya asli, organik, atau slice yang udah di supermarket? Kalau organik ya boleh. Nah, untuk dosis magnesium sama vitamin D3 untuk pasien yang hipertensi ya, vitamin D3 kalau dari sisi aku itu minimal 20.000 Kak untuk yang hipertensi. Dari sisi aku ya Kak, minimal 2. Potasium ada Kakak Herlambang, potasium. Aku punya potasium yang kapsul, punya potasium yang powder. Silahkan disesuaikan. Kak, untuk yang hipertensi, vitamin D3, K2-nya 20.000 ya kalau dari sisi aku. Mungkin akan berbeda dengan pendapat dokter lain, tapi kalau Kakak dari sisi aku 20.000. Kemudian, untuk magnesiumnya, untuk magnesiumnya kakak pilih magnesium naturbel 3 kapsul sebelum tidur. Kak, dulu ya aku tuh menganjurkan kalau teman-teman yang mau konsumsi magnesium, dikonsumsinya itu sore menjelang malam, karena magnesium itu sifatnya relaksasi. Namanya ilmu pengetahuan itu semakin berkembang ya Kak. Nah sekarang ini update-nya adalah magnesium itu bisa dikonsumsi dosis terbagi. Jadi bisa dikonsumsi pagi, siang, dan malam untuk kakak yang mengalami kekurangan magnesium. Contoh, untuk kakak yang hipertensi, kan kakak kekurangan magnesium, jadi kakak bisa membagi dosisnya terpisah pagi, siang, malam. Jadi ini kan 3 kapsul, jadi kakak bisa konsumsi pagi, siang, dan malam. Tapi kalau untuk kakak-kakak yang hanya menjaga sistem imunitasnya, nggak ada masalah spesial, konsumsinya magnesiumnya 1 kapsul sebelum tidur aja. Tapi kalau untuk kakak yang ada kondisi spesial, di mana kondisi spesial ini seperti hipertensi sama diabetes, kebutuhan magnesiumnya tuh lebih tinggi. Minimal tuh 500 mg deh. Kalau untuk pasien diabetes sama hipertensi tuh minimal 500 mg.
Kalau pasiennya konsultasi ke aku bisa ngasih 1000 mg, tapi harus konsultasi. Tapi kalau kakak nggak konsultasi, kakak minum aja magnesium 500 mg. Ini kan 3 kapsul sebelum tidur atau dosis terbagi, siang, sore, dan malam. Gitu ya kak. Magnesium Naturbel untuk yang kondisi spesial, aku rekomendasiin merek Naturbel. Kemudian kalau yang mau menjaga sistem kesehatan, ini cuma 1 kapsul sebelum tidur. Kak, aku magnesium ada 3 ya. Ada yang ada yang merek dari Solaray. Untuk teman-teman yang perempuan yang memiliki kondisi spesial seperti hipertensi, diabetes, dengan berat badan kurang dari 60, minumnya magnesium glycinate 4 kapsul. Untuk teman-teman yang perempuan ada kondisi spesial, berat badan kurang dari 60, konsumsinya yang magnesium glycinate 300 mg setara dengan 4 kapsul. Dosisnya boleh terbagi, boleh siang, sore, malam. Ya, kalau untuk kakak yang laki-laki, berapapun berat badannya, ada kondisi spesial, pilihnya magnesium Naturbel 3 kapsul. Tapi kalau untuk kakak yang perempuan di atas 60 kilo, pilihnya magnesium 500 mg. Udah dipahamin ya kak gitu. Aku concern banget ya sama suplemen karena aku ingin menjaga suplemen yang kakak konsumsi ini justru melindungi kakak, bukan merusak ginjal kakak gitu. Jadi kalau kakak mau konsumsi suplemen, perhatikan dulu dosisnya, indikasinya. Dok, vitamin D, oke sebentar. Sudah dipahami kakak ya, Oke, ini ada magnesium tuh gini ya kakak, sebelumnya tuh aku menganjurkan magnesium tuh minumnya sore dan malam karena sifatnya magnesium tuh sebagai relaksasi. Tapi saat ini update yang terbaru adalah magnesium itu boleh tersebar minumnya, khusus untuk kakak yang mengalami kondisi ketidaknormalan, misalnya hipertensi, diabetes gitu ya. Kan kakak bisa minum magnesium itu bisa tersebar tuh artinya nggak satu waktu, jadi bisa siang, sore, malam agar penyerapannya itu lebih baik. Tapi kalau misalnya kakak yang sehat walafiat nggak ada keluhan apapun, magnesiumnya 1 kapsul aja sebelum tidur. Gitu ya kak. Ada pertanyaan bagus, kak, vitamin D3 20.000 belum diciptakan kak, paling tinggi itu 50.000, yang paling sering 10.000. Kak, ada pertanyaan bagus dari kakak Teresa. Ini aku jawab karena mewakili teman-teman mungkin ya. Pertanyaan dari kakak Teresa seperti ini. Dok, vitamin D saya 120, ketinggian nggak gitu. Teman-teman, kalau misalnya kakak Teresa periksa vitamin D3 levelnya ke Prodia mungkin ya, atau ke lab yang lain, maka di dalam hasil lab itu nilai normalnya itu dilampirkan. Nah, berbagai laboratorium memutuskan bahwa nilai toksik dari ginjal atau disebut kelebihan vitamin D3 kok ginjal, kondisi toksik dari kelebihan vitamin D3 itu terjadi ketika vitamin D3-nya lebih dari 150. Ya kak. Nilai vitamin D3 yang kakak Teresa periksa di lab dianggap toksik atau dapat memberatkan kondisi kakak ketika dia nilainya di atas 150. Nah, dalam menghadapi hal ini kita harus ada dulu yang beberapa kali kakak perhatikan. Apakah anak 15 tahun perlu K2? Belum perlu kak, K2-nya didapatkan dari protein hewani aja kalau 15 tahun, tapi kalau udah di atas boleh. Kak, ini aku jelaskan dulu ya. Begini kak, teman-teman, kalau kakak datang ke aku, kakak Teresa datang ke aku, dong, vitamin D3 saya 150-an dong, saya berhenti ya dong vitamin D3-nya gitu. Aku akan jawab, aku nggak bisa jawab langsung, aku akan bertanya dulu, kakak keluhannya apa? Karena teman-teman, ada kondisi kekurangan vitamin D3, ada juga kondisi gangguan penyerapan vitamin D3. Kalau misalnya kakak Teresa sekarang ini ya, vitamin D3-nya 120, aku tanya, kakak berat badannya berapa? Kakak hipertensi atau tidak? Kakak ada keluhan nggak? Apapun itu keluhannya, entah gangguan pencernaan, entah itu kakak ada alergi, kakak suka bersin, kakak ada diabetes gitu. Apapun keluhannya, kakak ada keluhan atau enggak? Berapa tekanan darahnya, indeks massa tubuh kakak berapa? Kakak ada keluhan atau enggak?
Kalau kakak Teresa bilang aman dong, saya langsing, cakep, nggak hipertensi, nggak ada masalah ginjal, nggak ada keluhan sedikit pun, kakak nggak ada keluhan, oke, berarti vitamin D3-nya udah cukup kak, 120. Bukan berarti kakak berhenti minum vitamin D3. Yang aku anjurkan adalah mana sih vitamin D3 ya? Kakak tetap minum vitamin D3 tapi dosisnya dijarangkan. Misalnya selama ini kakak Teresa minum 10.000, tetap minum 10.000 tapi per 2 hari atau per 3 hari, disesuaikan. Semakin kakak tidak ada kondisi apapun, maka tetap minum 10.000 tapi dijarangkan jadi per 3 hari. Nggak diberhentiin dong, enggak. Karena kita itu butuh vitamin D3 daily kak sebenarnya, tapi karena kakak itu sudah normal, nggak ada keluhan apapun, kakak minum vitamin D3 10.000 tapi per 2 hari atau per 3 hari. Kenapa tidak aku berhentikan? Aku cerita sedikit ya teman-teman, sedikit aja. Aku punya pasien datang ke aku 8 bulan yang lalu, itu dengan konsultasi, hasil lab vitamin D3-nya itu di 130-an, aku lupa, pokoknya itu udah di atas, mau mencapai sedikit lagi 150. Karena pasien ini 6 bulan sebelumnya itu cek lab, dapat vitamin D3-nya tuh cuma 20-an. Kemudian tuh pasiennya minum vitamin D3 10.000 setiap hari selama 6 bulan. 6 bulan kemudian ITP pakainya magnesium glycinate yang natural kak. ITP pakai magnesium glycinate natural 3 kapsul sebelum tidur. Nah, kemudian pasien ini tuh datang lagi ke aku membawa hasil lab 100, mau mencapai 150-an karena riwayatnya 6 bulan yang lalu vitamin D3-nya cuma 30-an doang dan minum 10.000, maka sama-sama kakak. Nah, udah aku jelaskan kakak tetap minum ya vitamin D3-nya karena kakak ini masih ada keluhan. Keluhannya saat itu apa? Apa coba keluhannya? Pasien itu stres. Kakak itu ngerasa nggak ada keluhan, tapi stresnya itu berasal dari faktor pekerjaan. Jadi kakak ini pekerjaannya itu tuh marketing, dimana marketing itu kan kalau akhir bulan itu ya geng, wala pasti begadang, pasti bakalan banyak banget target-target gitu. Nah kakak ini marketing, aku menganggap walaupun kakak ini merasa tidak ada keluhan, tapi kakak ini punya faktor resiko. Faktor resikonya kakak ini gampang begadang, pekerjaannya itu menuntut untuk begadang, kurang istirahat dan makanannya junk food gitu. Sehingga dari sisi aku adalah walaupun udah hampir 150, tapi kakak masih punya faktor resiko. Nah, faktor resiko begadang, kemudian stres, makan junk food itu merupakan kondisi yang dapat menurunkan vitamin D3. Kak Kolmi kenapa lagi berduka? Terus pasiennya itu nggak datang lagi, udah lama gitu. Nah, 2 bulan yang lalu pasiennya datang lagi ke aku, tebak, pasiennya memberhentikan minum vitamin D3 karena ketakutan dan saat ini datang dengan level vitamin D3-nya cuman di bawah 10. Di bawah 10 aku ada 2 pasien ya, satu 2,6, satunya lagi 11 apa ya. Pokoknya tuh kakak ini 9,11 kayaknya. Pokoknya itu di bawah 10 gitu. Karena tuh 1 minggu kakaknya ngerasa badannya lemas-lemas, kemudian tuh cek vitamin D3 tiba-tiba jeder. Cuma 10-an koma kak gitu. Karena terus aku tanya, lo kok bisa serendah ini sih kak vitamin D3-nya? Karena kakaknya ngelepasin minum vitamin D3 karena takut kelebihan vitamin D3 gitu. Teman-teman, dari cerita itu apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau misalnya kalian punya level vitamin D3 dianggap secara kertas itu udah tinggi, kalian tuh sesuaikan dulu sama kondisi kalian tuh gimana. Kalau misalnya kalian masih mempunyai keluhan, berat badannya masih berlebihan, masih hipertensi, masih ada gangguan imunitas, misalnya suka meriang, gampang batuk, pilek. Kemudian tuh kalian tuh punya faktor resiko di sekeliling kalian yang dapat menurunkan vitamin D3, konsumsi vitamin D3-nya. Karena yang kalian cek di lab itu adalah bentuk vitamin D3 tidak aktif. Nah, vitamin D3 yang tidak aktif ini harus berubah dulu, gengs, menjadi bentuk aktif. Nah, ada kondisi di mana menghambat proses perubahan vitamin D3 bentuk tidak aktif menjadi aktif. Contoh, begadang, hipertensi, obesitas,
gangguan jantung, gangguan pencernaan, semua kondisi resistensi insulin, makanan junk food, stres, itu adalah kondisi yang dapat menghambat penyerapan vitamin D3. Jadi, disesuaikan dulu sama kondisinya, Kak. Kalau misalnya kakak yakin, seyakin-yakinnya pola makan kakak bagus, kakak nggak ada keluhan, sedikit pun, secuil pun kakak nggak ada keluhan, oke, kalau kakak mau nurunin vitamin D3-nya 10.000 jadi per 3 hari. Tapi jangan dilepas total, Kak. Pasti nanti akan turun lagi nilai kakak. Itu berdasarkan pemahaman aku. Tentu akan berbeda dengan dokter yang lain yang mungkin secara lab, oh ini udah tinggi nih, nggak boleh nih, ini bisa toksik.